Ada malam yang bikin napas terasa pendek. Bukan karena kejar target, tapi karena jalan sepi menatap balik. Lampu bus memotong gelap, dan dari bagasi terdengar ketukan yang rasanya bukan dari koper. "Assalamualaikum, perkenalkan namaku Ponidi." Saat itu umurku 28 tahun. Istri menunggu di rumah kontrakan kecil di Bekasi. Anak baru satu, masih balita. Aku kenek bus antar kota antar provinsi jurusan Jakarta, Pekanbaru. Tugas malam itu jelas, berangkat habis Isya, target sampai Riau besok sore. Sopirku namanya Bang Rudi. Orangnya tenang, hafal lintasan, dan paling benci sopir yang sok jago. Kejadian malam itu di tahun 2017. Bus kami terisi penumpang penuh. Koper, kardus, dan karung kecil masuk bagasi. Aku hitung satu persatu, catat nomor kursi, cek tag barang, dan ingat wajah. Di deretan tengah ada keluarga kecil, bapak ibu dengan anak SD yang gampang mabuk. Di belakang ada rombongan pekerja proyek yang pulang. Paling depan dekat pintu, ada seorang kakek kurus berpeci, tasnya kecil, duduk diam di kursi 12A. Ia tidak banyak tanya. Sekali menatap, mengangguk singkat. Bus keluar dari pul. Kami lewat tol, turun menuju pelabuhan. Bau solar tipis masuk lewat kisi AC. Kaca depan bersih. Wiper siap. Mikrofon pengeras suara sempat kucoba. Ada dengung ringan, lalu normal. Aku bagi air minum, cek selimut, dan ingatkan aturan kecil. Kalau mabuk bilang, plastik selalu ada. Kalau perlu berhenti, kita cari tempat aman. Kapal feri malam itu ramai seperti biasa. Kami tidak turun dari kabin. Angin dari laut nempel lembab di kulit. Uap kopi dari termos kecil di dashboard naik tipis. Bang Rudi membaca doa pendek. Aku ikut. Lirih. Ya Allah, jaga perjalanan kami. Turun di Bakauheni, jalanan mulai lebih sepi. Lintas Sumatera terbentang panjang. Lampu warung jarang. Angin dari sela jendela kecil terasa dingin. Aku pelan menutup kisi AC di atas penumpang yang mudah masuk angin. Pengeras suaraku pakai pendek. Bapak Ibu, kalau dingin bilang ya. Ada selimut kalau yang kedinginan. Ucapku. Gangguan pertama kecil datang. Dari bagasi bawah terdengar suara, tok, sekali. Lalu diam. Aku menoleh ke Bang Rudi. Ia hanya menaikkan alis. Anggap koper geser. Tapi nanti kita cek di bahu jalan, katanya. Aku mengangguk. Jangan panik di awal. Jam mendekati tengah malam. Hutan mulai mendekat ke bibir jalan. Pohon tinggi berdiri rapat. Kabut tipis kadang menyentuh aspal. Suhu kabin turun. Beberapa penumpang sudah tidur. Anak kecil di kursi tengah meringkuk. Ibu-ibunya menepuk punggungnya pelan. Aku berjalan pelan di lorong. Jaga keseimbangan. Kursi-kursi berderit halus saat bus mengguncang kecil. Satu penumpang bapak-bapak yang duduk dekat pintu belakang menanyakan waktu berhenti. Nanti kalau ada SPBU Buk, Pak, jawabku pelan. Di spion dalam, aku sempat melihat sesuatu yang bikin tengkuk merinding. Bukan jelas. Hanya seperti kain putih lewat cepat di lorong belakang. Padahal semua penumpang duduk. Aku sengaja tidak bilang siapapun. Kutarik napas, kembali ke depan, dan duduk di kursi lipat kenek. Pelang hijau petunjuk jalan menunjukkan jarak ke kota berikut. Di bawahnya, tiba-tiba ada spanduk kain lusuh tergantung miring. Jalur utama perbaikan, alternatif. Panahnya mengarah ke jalan kecil yang menurun, gelap, dan menyempit di mulut hutan. Bang Rudi menghela napas pendek. Kau pernah lewat situ di? Belum bang. Kalau resmi, harusnya ada papan kuning besar, bukan spanduk kumal. Jawabku pelan. Bang Rudi mengangguk. Kita ikut jalur resmi dulu. Jangan gampang dibelokkan. Dari luar, tercium wangi kenanga tipis. Singgah sebentar, lalu hilang. Bukan wangi bus, bukan wangi orang. Hanya lewat. Beberapa detik kemudian, kaca depan berkabut halus padahal AC normal. Wiper bergerak sekali. Krek, lalu bersih lagi. Ketukan dari bagasi terdengar lagi. Kali ini 2 kali. Tok tok. Jelas. Bukan keras, tapi cukup untuk membuatku berdiri. Bang, aman. Aman. Jangan berhenti di sini. Cari bahu jalan yang lapang. Jawabnya pelan. Jangan dekat tikungan.
Kami menemukan bahu tanah datar. Bus menepi. Mesin tetap hidup. Lampu utama tetap menyorot. Pintu depan kubuka sedikit. Udara dingin menyelinap. Bau anyir tipis ikut masuk. Bukan amis memualkan, tapi ada. Aku menelan ludah. Aku cek bawah bang. Cepat. Cepat. Kalau ada suara manggil, jangan jawab. Kalau ada yang ketuk 3 kali, jangan buka. Aku turun dengan senter kepala. Kunci bagasi kuputar. Pintu besi terbuka pelan. Koper dan kardus masih di posisi. Tali pengikat rapat. Hanya satu kardus mie instan yang bergeser sejengkal. Padahal ratchet terkunci. Aku dorong kembali. Kencangkan skrup pengikat. Tutup lagi. Aman. Seruku. Saat hendak naik, dari rimbun kiri terdengar langkah daun kering terseret pelan. Srek-srek. Lalu diam. Aku tidak menoleh. Kaki naik cepat. Pintu kututup rapat. Bus kembali jalan. Penumpang banyak yang masih tidur. Kakek di 12A membuka mata sebentar, menatap jalan depan, lalu menutupnya lagi. Urat tangannya tipis, menggenggam tas kecil erat. Tenang. Kilometer berikutnya, tanda-tanda hutan makin menekan. Plang, hati-hati rawan kabut, muncul. Lalu plang kecil kusam bertulis, jalur hutan larangan, dilarang berhenti. Catnya pudar, tapi hurufnya masih kebaca. Bang Rudi menghela napas. Kau lihat. Lihat bang. Baca doa. Biar jalan santai, tapi jangan lengah. Aku kembali ambil mikrofon. Suara rendah agar tidak bangunkan penumpang. Bapak Ibu, mohon sabuknya dipasang. Kita masuk segmen hutan. Kalau ada yang mual, tekan bel panggil kenek. Jangan berdiri mendadak. Bus menelan gelap di depan. Lampu utama memanjang, lalu habis di kabut tipis. Dari langit, burung malam sekali lewat, bayangannya memotong cahaya. Suara mesin jadi satu-satunya hal yang stabil. Di balik semua itu, ada rasa yang sulit dijelaskan. Seperti ada yang mengawasi dari sisi jalan. Tidak kasar, tapi juga tidak ramah. Aku menatap jam. Menit berjalan lambat. Genggaman di lutut menguat. Dan ketika kami melewati 3 pohon yang seperti gerbang pendek, atap bus mengeluh pelan. Duk. Hanya sekali. Disusul ketukan ketiga dari bagasi. Tok. 1. Aku dan Bang Rudi saling menoleh sebentar. Kami paham. Malam baru mulai membuka halaman. Kabut makin tebal. Lampu depan memantul balik. Suhu kabin turun pelan. Hawa dinginnya basah, menempel di kulit. Bel panggil penumpang berbunyi sendiri 1 kali. Ting. Lalu diam. Aku berdiri. Ada yang panggil. Tidak ada tangan terangkat. Semua wajah menatap ke depan. Sebagian setengah tidur. Anak kecil di tengah meringkuk. Ibunya mengusap punggungnya. Bang Rudi tetap tenang. Jangan berhenti di. Kita cari tempat aman baru cek. Dari bawah kaki, terasa getar kecil. Bukan jalan berlubang. Lebih seperti ketukan pelan yang naik lewat lantai. Tok-tok. 2 kali. Aku menelan ludah. Baca pelan, kataku ke diri sendiri. Allah, jaga penumpang. Aku jalan menyusuri lorong. Tirai jendela bergoyang padahal kaca tertutup. Di baris paling belakang, 1 kursi kosong seperti ada yang baru duduk. Sandarannya turun setengah klik. Aku menunggu detik berikutnya. Sandarannya naik lagi. Sunyi. Angin wangi kenanga lewat cepat. Hanya sekali. Lalu bau anyir tipis. Singgah di ujung hidung. Tidak kuat, tapi bikin leher kaku. Di kaca samping kiri, sekelebat putih melintas sejajar bus. Rambutnya panjang. Gaunnya lusuh. Geraknya tidak seperti orang lari. Lebih seperti melayang pelan menahan arah. Aku menunduk, pura-pura sibuk mengecek tempat sampah kecil. Jangan diikuti, gumamku, pelan saja. Bel berbunyi lagi. Ting. Kali ini di baris 18. Seorang ibu muda mengangkat tangan. Wajahnya pucat. Mas, anak saya mual. Aku bergerak cepat. Kantong plastik kubuka. Tarik napas pelan bu. Ia mengangguk. Anak kecil menempel ke bahu ibunya. Hangat napasnya terasa di tanganku. Saat kembali ke depan,
Pocong melompat 2 kali di tepi semak kanan. Jaraknya jauh. Ia tidak menyeberang, hanya menghadap jalan, lalu hilang di balik batang. Tidak ada suara. Bang Rudi berdesis pendek. "Lihat." "Lihat," jawabku pelan. "Lurus saja, Bang." Radio kabin mendadak krek sebentar, lalu mati. Mikrofon di tanganku bergetar tipis. Aku taruh. Di spion dalam, lorong tampak normal. Penumpang duduk rapi. Hanya kakek 12A yang menatap lurus ke kaca depan. Matanya tidak gelisah. Tangannya memegang tas kecil erat. Ia berkata rendah tanpa menoleh. Suaranya jernih. "Jangan berhenti di jembatan. Jangan berhenti di tikungan. Jangan jawab panggilan dari luar. Kalau ada bus dari depan memberi lampu tanpa plat, jangan dibalas. Biarkan lewat." Aku menatapnya sejenak. "Siap, Kek." Bang Rudi mengangguk sekali. "Matur nuwun, Pak D." Plang hijau resmi muncul, lurus ke kota berikut. Di bawahnya, ada spanduk lusuh lagi. "Perbaikan, putar." Panahnya ke kiri, masuk jalan kecil menyusup di antara pohon rapat. Bang Rudi mendecak pelan. "Mainan lama." "Aman lurus," balasku. Plang resmi jelas. Bel berbunyi ketiga kalinya. Ting. Dari bawah, bagasi menjawab dengan tok sekali, seolah ingin ikut bicara. Aku menahan nafas. "Bang, nanti cari bahu luas. Kita cek bagasi. Biar penumpang tenang." Bus melaju santai. Di depan, kabut membuka sedikit. Ada jembatan pendek. Besi pengamannya tua. Sungai di bawah gelap. Papan kecil sebelum jembatan tertulis, "Dilarang berhenti." Begitu masuk bentang jembatan, atap bus mengeluh, duk-duk, 2 kali. Seperti ada yang berlari di atas, lalu diam. Satu penumpang lelaki beristighfar pelan. Ibu-ibu memeluk tasnya. Anak kecil di tengah menutup mata rapat. Keluar jembatan, jalan menanjak pelan. Di puncak tanjakan, ada pertigaan. Papan hijau resmi menunjuk kanan. Jalan lebar, marka jelas. Tapi di sisi kiri, ada kerucut oranye 3 buah dan lampu senter berayun-ayun. Seorang, petugas, berdiri. Rompinya memantul cahaya, muka tertutup masker. Ia mengangkat tangan, memberi kode belok kiri ke jalan yang lebih sempit. "Baru kali ini lihat pengalihan jam segini," gumam Bang Rudi. Kakek 12A berbicara sangat pelan, hampir seperti bisik. "Mas sopir, jangan ke kiri. Itu bukan jalur." Aku menguatkan nada. "Bang, kanan ada papan resmi. Marka jelas. Kerucut kiri bisa ditaruh siapa saja." Petugas itu melangkah setapak mendekat. Sorot senternya naik ke kaca depan. Matanya tidak terlihat. Tangannya memberi tanda makin tegas. Di belakangnya, jalan kiri gelap menurun, menembus pepohonan yang rapat dan basah. Dari bagasi, 3 ketukan beruntun terdengar cepat. Tok tok tok. Jantungku memukul keras. Penumpang yang terjaga mulai berbisik panik. Satu bapak menegakkan punggung. "Mas, jangan ke kiri. Saya pernah dengar." Suaranya tenggelam. Bang Rudi menggenggam setir lebih kuat. "Kanan ikut papan, atau kiri ikut petugas?" Kakek 12A menatap lurus. "Tetap tenang. Ikuti yang resmi. Kalau ragu, berhenti sebentar di bahu. Baca doa. Jangan turun." Kabut kembali turun tipis. Senter, petugas, bergetar aneh. Cahayanya berkedip tidak wajar. Di bawah sorotnya, kerucut oranye seperti tidak menjejak aspal. Bayangannya tidak ada. Aku menarik napas. "Bang, ambil kanan. Kalau salah, kita masih bisa putar balik di depan." Kiri tidak memberi ruang. Bus meluncur beberapa sentimeter ke depan. Setir mulai kupandu ke arah papan hijau. Petugas itu mengangkat senter lebih tinggi, lalu menurunkannya cepat. Seperti marah, seperti menahan. Penumpang menghela napas bersamaan. Bel panggil berbunyi sekali lagi. Ting. Bang Rudi siap memutuskan. Aku berdiri di sisi pintu dengan tangan mengunci pegangan, menahan goyangan. Di luar hujan belum turun, tapi bau tanah basah tiba-tiba naik, lebih pekat. Dari balik dahan, sekelebat putih memotong jalan,
menghilang ke gelap. Detik itu, kami harus memilih jalur. Dan pilihannya akan menentukan apakah bus ini tetap di jalan besar, atau diseret masuk ke hutan yang tidak suka disapa. Bang Rudi memutar setir ke kanan. Kami ikut papan hijau resmi. Kerucut oranye di kiri tetap bergeming. Petugas, itu hanya menatap tanpa wajah. Begitu bus melewati titiknya, cahaya senternya padam sendiri. Di spion, sosoknya hilang seolah ditelan kabut. Jalur kanan lebar. Marka jelas. Pohon agak renggang. Aku lega sebentar. Mantap bang. Lurus terus. Bang Rudi angguk. Jangan lengah. Kakek 12A tetap menatap jalan. Tenang. Tidak banyak bicara. 100 meter. 200 meter. Patok kilometer di kanan bertulis KM 74. 5 menit kemudian, patok muncul lagi. KM 74. Juga. Aku menatap panel jam. Jarum bergeser, tapi pemandangan seperti itu-itu saja. Tengkuhku dingin. Bang, bisikku, kita muter. Bang Rudi memperlambat sedikit. Fokus garis. Jangan banyak menoleh. Dari depan, lampu besar menyala tinggi. Seperti bus datang berlawanan. Dekat, sangat terang. Tapi kulihat tanpa plat. Kaca depannya gelap. Aku ingat pesan kakek. Jangan dibalas bang. Lampu itu menyalak 2 kali, seolah minta kami minggir. Bang Rudi pegang lurus. Tidak dibalas. Waktu bersisian, tidak ada hembus angin. Tidak ada getar tanah. Hanya cahaya lewat tanpa bunyi, lalu lenyap di kabut. Kakek 12A berdesis pelan. Begitu yang benar. Bel penumpang bunyi. Ting. Ibu-ibu di tengah bangkit setengah. Mas, anak saya pusing. Aku sigap. Plastik kuberikan. Tarik napas pelan bu. Minum seteguk. Saat aku berdiri di lorong, sandaran kursi kosong di belakang turun sendiri. Tek, lalu naik lagi. Seolah ada yang berpindah duduk. Aku pura-pura tidak lihat. Yang kupastikan hanya penumpang manusia tetap aman. Di kiri jalan, pocong melompat sekali. Jaraknya sekitar 10 meter dari bahu. Ia miring, menatap ke arah bus, lalu menghilang ke celah batang. Tidak ada suara. Di kanan, rambut panjang putih melayang sejajar kaca. Hanya 3 detik, lalu habis. Wangi kenanga lewat tipis, menyusul bau tanah basah. Kaca depan berkabut sebentar. Wiper mengusap sekali. Krek, lalu bersih. Kami melewati tanjakan kecil. Puncaknya lapang. Dan, di depan tiba-tiba muncul lagi pertigaan yang sama. Papan hijau ke kanan, kerucut oranye ke kiri. Senter, petugas, berayun-ayun. Kupandang jam, hanya bergeser sedikit. Badan terasa dingin. Bang, suaraku serak. Tadi kita sudah di sini. Bang Rudi mengatup rahang. Muter. Kakek 12A berkata pelan. Jelas. Kalian sudah diputerin. Jangan marah. Jangan mencaci. Baca dalam hati. Ikuti papan resmi lagi. Kalau dipaksa, nanti saya pandu. Kami ambil kanan untuk kedua kali. Saat bus menyalip titik, petugas, cahaya senternya berkedip, lalu berpindah. Kini sudah di depan lagi seperti menunggu. Kerucut oranye seperti melayang tipis. Bayangannya tidak jatuh di aspal. Penumpang yang terjaga mulai berbisik. Satu bapak berdiri. Kutahan pelan. Duduk dulu pak. Sabuk dipasang. Dari tengah jalan, seorang pria tanpa kepala berjalan pelan menyeberang. Bajunya lusuh. Bahunya tegas. Di atas leher, kosong. Ia berhenti tepat di garis putih. Meraba udara seolah menari. Bang Rudi tidak klakson. Bus kami lewat dengan jarak aman. Pria itu tak menoleh. Hanya lenyap ketika disapu kabut lampu. Bel berbunyi lagi. Ting. Anak kecil mulai menangis kecil. Ibu-ibu memeluknya lebih erat. 3 menit kemudian, kami kembali ke lokasi pertigaan itu untuk ketiga kalinya. Jantungku memukul keras. Napas bus terasa pendek. Bang, kalau begini terus, bahan bakar kepakai percuma. Bang Rudi menunduk tipis. Aku tahan lurus. Jangan ikut kiri. Kakek 12A mengangkat tangan sebentar. Mas sopir,
Nanti akan ada dorongan dari kiri. Jangan lawan keras. Ikuti sedikit, biar tidak selip. Setelah masuk, saya yang tuntun keluar. Kalimat itu bikin perutku mengepal. Masuk ke kiri, Kek. Bukan keinginan kita, jawabnya datar. Tapi jalur larangan sudah memegang bus ini. Kalau dilawan, kalian bisa selip di tebing. Masuk sebentar. Jangan menyebut yang aneh-aneh. Jangan teriak. Nanti saya tunjukkan jalan keluarnya. Kami belum sempat bertanya lagi. Setir terasa ringan, seperti ada angin menekan sisi kanan. Bus melenceng 1/4 meter ke kiri. Bang Rudi menahan, tidak banting. Roda depan menyentuh tepi jalur sempit yang menurun, berkerikil basah. Pelan, ucap kakek. Masuk sebentar. Setelah itu dengar saya. Bus benar-benar berpindah ke jalan kiri. Lebar pas-pasan. Pohon menutup atas seperti atap. Lampu utama memantul dekat sekali. Marka tidak ada. Hanya tanah dan kerikil. Di bahu jalan, gantungan kain putih melambai dari dahan. Tidak tinggi. Seperti tanda yang dibuat makhluk, bukan orang. Suara di kabin pecah. Ibu-ibu berbisik panik. Satu penumpang pria berdiri ingin protes. Lututnya goyah melihat gelap yang menutup. Ada yang memencet bel berkali-kali. Ting ting ting. Aku ambil mikrofon. Suaraku tegas, tapi halus. Bapak Ibu, mohon duduk. Sabuk pasang. Jangan berdiri. Jangan buka tirai. Insya Allah kita keluar. Ikuti arahan. Belum sempat reda, sesuatu menggaruk dinding luar bus, memanjang dari belakang ke depan. Pelan, tidak kasar, tapi panjang. Dari sisi jendela kiri terdengar bisik yang tidak jelas, seperti kalimat terpotong. Di lorong, sandaran kursi kosong turun lagi. Tek. Kali ini tidak naik. Di pijakan depan, kaki kecil-kecil seolah berlari tanpa tubuh. Tek-tek, sampai di tangga pintu. Lalu diam. Bang Rudi menggenggam setir kaku. Keringat di pelipisnya dingin. Kek, suaranya serak. Arah. Kakek 12A berdiri perlahan. Punggungnya tegak. Suaranya pelan, teratur. Masuk 3 tikungan. Di tikungan keempat, ada pohon besar miring. Ambil kanan tajam. Jangan ragu. Kalau ada yang panggil namamu, jangan jawab. Ponidi, kamu di tengah. Tenangkan penumpang. Jangan izinkan ada yang buka kaca atau tirai. Kalau ada yang pingsan, baringkan miring. Siapkan plastik dan air. Aku mengangguk cepat. Siap, Kek. Bus meluncur makin dalam. Tikungan pertama terlewati. Kedua. Di tikungan ketiga, pocong melompat 2 kali di bahu jalan, lalu lenyap di batang hitam. Dari depan, wujud perempuan bergaun putih melayang mundur, menatap tanpa mata. Bang Rudi tidak klakson. Kami melewati dengan jarak aman. Kabut menebal setinggi kap mesin. Bau anyir naik lalu turun. Nafas penumpang terdengar cepat. Anak kecil menangis lagi. Kali ini lebih keras. Seorang ibu gemetar. Seorang bapak menunduk membaca doa pelan. Kakek 12A mengangkat tangan. Tahan. Tikungan keempat di depan. Pohon besar miring. Ambil kanan tajam. Jangan ragu. Lampu menyentuh batang raksasa yang menjorok seperti gerbang. Jalan di kiri tampak mulus, mengundang. Jalan kanan lebih gelap, menanjak sedikit, seperti buntu. Sekarang, suara kakek tegas. Pertama kalinya, Bang Rudi putar setir kanan tajam. Ban depan naik ke jalur gelap itu. Bus sempat bergoyang, lalu stabil. Di spion, jalur kiri mengatup seperti ditelan kabut. Penumpang serempak menghela napas, tapi belum sempat tenang. Dari tengah lorong, seorang pria tanpa kepala muncul lagi. Kali ini sangat dekat. Dia berdiri di depan kaca, mengangkat tangan seperti menghalangi. Bang Rudi hampir tekan klakson, tapi menahan. Bus terus maju pelan. Wujud itu menyusut, lalu hilang di ujung sorot lampu. Kakek 12A duduk kembali, memejamkan mata sebentar. Bagus. Nanti ada jembatan kecil. Jangan berhenti. Setelah itu, saya tunjuk belok yang membawa keluar. Aku menelan ludah. Siap, Kek. Penumpang aku jaga.
Bus terus melaju di bawah atap pohon. Lorong makin sempit. Suara serangga justru tidak ada. Sunyi yang menekan. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara air. Jembatan mungkin tidak jauh. Aku mengatur penumpang, membagikan plastik, mengingatkan nafas, memastikan sabuk. Dan di depan, di antara kabut dan batang miring, balok jembatan kayu mulai tampak. Itulah tanda berikut. Kami belum selamat. Tapi jalur keluar sudah tercium. Kakek mengangkat tangan lagi, seolah siap memberi aba-aba terakhir. Jembatan kayu makin jelas. Baloknya tua, papan melintang terlihat basah. Suara air di bawah gemuruh kecil. Kabut menggantung setinggi bemper. Kakek 12A berdiri, tangannya memberi tanda. Jangan berhenti. Ambil jalur tengah. Hitung tiang. Di tiang ketiga, jangan lihat ke kiri. Lurus. Siap, Kek. Bang Rudi pegang setir mantap. RPM dijaga. Rem mesin aktif. Tidak ada klakson. Roda depan naik ke papan pertama. Keletak. Bus sedikit oleng, lalu stabil. Bel penumpang berbunyi. Ting. Seorang ibu di deret 16 menjerit pendek, lalu terdiam. Aku lari kecil ke tengah. Mas, suami saya pusing, katanya terbata. Baringkan miring, Bu. Tarik napas pelan. Ini plastik. Ini air. Ucapku cepat, halus. Di luar kaca kanan, sesuatu melintas rendah. Pocong. Melompat sekali di pagar jembatan, menatap datar, lalu lenyap. Tidak ada suara. Di depan kami, papan kedua berbunyi. Kletak, kletak. Atap bus ikut mengeluh. Duk, satu kali. Seperti ada yang menapak lewat atas. Kakek 12A bicara pelan. Tetap berdiri. Tiang 1 lewat. 2 lewat. Sekarang 3. Jangan lihat ke kiri. Refleks mataku menahan gerak. Kiri jembatan hanya gelap dan air. Tapi di sudut pandang, ada rambut panjang terjuntai dari atas pagar. Jangan hiraukan. Bang Rudi menatap lurus. Tangan kirinya kaku di setir. Lewat, Kek. Bagus. Jaga tengah. Di lorong, sandaran kursi kosong turun. Tek. Tidak ada orang di situ. Wangi kenanga tipis langsung datang, lalu hilang. Anak kecil di kursi tengah mulai menangis. Ibunya memeluk erat. Radio kabin mendadak, krek, lalu mati. Mikrofon di dashboard bergetar sendiri, berhenti saat aku menoleh. Penumpang pria di deret belakang tiba-tiba pingsan. Badannya jatuh ke lorong. Istrinya panik. Aku sigap. Bapak-bapak yang dekat, minta tolong longgarkan kerahnya. Jangan diangkat tinggi. Miringkan. Ibu pegang tangan suami. Baca doa pelan. Aku siramkan sedikit air ke tisu. Sapukan ke pelipis. Napasnya berat, tapi ada. Setelah beberapa detik, ia mengerang pelan. Mata terbuka setengah. Pusing. Tidak apa-apa. Tarik napas. Jangan lihat jendela. Papan ketiga lewat. Kletak, panjang, disusul 3 ketukan pelan dari bawah bus. Tok tok tok. Irama rapi. Seperti aba-aba, jangan berhenti. Bang Rudi melaju stabil. Habis jembatan apa, Kek? Turunan pendek. Habis turunan ada tikungan menyerupai. Sensornya suka menipu. Ikuti patok kayu kecil di kanan jalan. Kalau ada lampu orang melambai-lambai, anggap angin. Begitu turun dari jembatan, semak kiri bergoyang tanpa angin. Dari celah gelap, seorang pria tanpa kepala berjalan mundur, menghadap bus. Bahunya naik turun, seperti bernapas. Di atas leher, kosong. Ia menepi sendiri saat kami mendekat, lalu hilang di telan kabut. Bel penumpang, ting, lagi. Pancaran panik mulai berisik. Aku ambil mikrofon. Suaraku rendah, jelas. Bapak Ibu, mohon tetap duduk. Sabuk pasang. Tirai jangan dibuka. Kalau mual, plastik sudah kami bagi. Jangan berdiri, jangan teriak. Insya Allah kita keluar. Turunan selesai cepat. Tikungan, menyongsong. Di ujungnya, ada lampu senter kecil berayun. Bayangannya aneh. Tidak menyentuh tanah.
Sebelahnya berdiri kerucut oranye 2 buah, namun mengapung setipis jari. "Lewat saja," kata kakek pelan. "Ikuti patok kayu. Jangan ikut lampu." Patok kayu kecil terlihat di kanan, dicat putih pudar, berderet pendek. Bang Rudi ikuti garis itu. Lampu senter, petugas, makin kencang berayun, lalu padam sendiri. Aku kembali ke tengah. Seorang ibu muntah ke plastik. Ku beri tisu. Seorang bapak di baris 8 menggigil. "Mas, telinga saya berdengung," katanya. "Minum seteguk, Pak. Jangan tutup hidung." "Baca pelan," jawabku. Di lantai lorong, terdengar langkah kecil, tek-tek, berhenti di tangga pintu. Tidak ada yang berdiri di sana. Hanya suara. Kakek 12A mengangkat telapak, memberi aba-aba berikut. Setelah tikungan, ada jalan lurus pendek. Di ujungnya pohon besar miring. "Di situ pilih kanan." Kanan itu gelap, tapi benar. Kiri terang, tapi buntu. Lurus pendek kami lewati. Pohon besar miring menjorok. Di bawahnya, 2 jalur menganga. Kiri lebih terang, tanahnya halus. Kanan gelap, ada akar bersilangan. "Sekarang kanan," ucap kakek tegas. Bang Rudi putar setir mantap. Ban depan melewati akar. Bus bergoyang. Penumpang serempak menahan napas. Dari sisi kiri, gaun putih melayang sejajar kaca. Lehernya panjang. Mulutnya setengah membuka. Ia merapat ke kaca, seolah ingin mengintip dalam. Kami tidak menoleh. Bus tetap maju. Wujud itu menipis, lalu hilang di balik batang. Di atap, sesuatu menggaruk panjang. Berpindah dari belakang ke depan. Berhenti tepat di atas kepala sopir. "Duk." Sebuah hentakan kecil. Kakek berkata sangat pelan, seperti untuk atap, bukan untuk kami. "Permisi lewat." Garukan berhenti. Jalan menyempit. Semak menempel ke bodi. Ket jendela bersuara pelan. Srek-srek. Aku lihat ke spion dalam. Penumpang sebagian memejam, sebagian menunduk membaca. Anak kecil sudah tak menangis. Mungkin lelah. Kakek 12A tetap berdiri setengah. Matanya awas. Sebuah gapura akar muncul. Bentuknya tidak rapih, seperti 2 dahan bertaut. Di tengahnya menggantung sesuatu seperti kain. Bukan kain, lebih seperti sarang. "Lewat tengah. Jangan sentuh," kata kakek. Kami lewat perlahan. Sarang itu bergetar sedikit saat angin kabin menyerempet. Tidak ada apa-apa yang jatuh. Beberapa meter kemudian, kabut menipis setapak. Di kejauhan, samar-samar tampak bekas jalan aspal lama. Garis putihnya putus, tertutup lumut. Kakek menarik napas pendek, seperti lega, namun tetap waspada. Sebentar lagi simpang akar beringin. Di situ, kiri akan terasa lebih mudah. Tapi ambil kanan 2 kali. Habis itu baru ada turunan yang membawa keluar. "Siap, Kek." Bang Rudi menjawab cepat. Sebelum simpang itu, sesuatu yang lain datang. Dari luar, terdengar serentak suara tawa tipis. Bukan ramai. Hanya seperti satu anak kecil menahan tawa, lalu terpotong. Bersamaan, semua tirai jendela berayun pelan, padahal kaca rapat. Aku berdiri tegak di lorong. "Bapak Ibu ingat, jangan buka tirai. Jangan jawab suara. Fokus napas. Kita hampir sampai." Simpang akar beringin muncul. Kiri memang terlihat lebih mulus. Kanan menanjak sedikit, tertutup daun. Kakek mengangkat telapak. Kanan pertama. Setir diputar. Ban naik. 5 meter. Ada simpang kecil lagi. Kanan kedua. Ucapnya cepat. Bus patuh. Kali ini jalur menurun ringan. Di ujung, kabut seperti renggang. Ada hembus angin hangat yang baru kurasakan malam itu. Ketukan dari bawah bus terdengar sekali lagi. Tok. Hanya satu. Ritmenya bukan menegur. Lebih seperti tanda jalan benar. Kakek 12A duduk pelan. Setelah turunan ini, ada jalan besar. Tapi sebelum menyatu, ada satu jembatan kecil lagi. Jangan berhenti. Setelah lewat, saya minta bus berhenti di bahu yang lapang. Kita pamit sebentar. Caranya sederhana. Aku mengangguk. Siap, Kek.
Penumpang aku jaga. Bus meluncur turun perlahan. Di depan, garis aspal lebar mulai kelihatan seperti janji. Namun satu jembatan kecil masih menunggu. Aku menarik napas. Tenang. Satu tahap lagi. Dan saat balok kayu jembatan kecil itu mulai terlihat di sorot lampu, aku tahu babak berikutnya adalah penentuan. Pamit yang benar, agar bus bisa kembali ke jalan besar, tanpa ada yang ikut, dan tanpa ada yang tertinggal. Balok jembatan kecil tampak utuh, tapi basah. Pagar kayu di kiri kanan berlumut tipis. Suara air di bawah lebih jernih dari sebelumnya. Kabut menipis, namun belum pergi. Kakek 12A berdiri. Suaranya tegas, pelan, dan jelas. Ambil tengah. Jangan klakson. Jangan panggil siapapun. Kalau ada yang mengetuk, abaikan. Lurus. Roda depan menyentuh papan pertama. Keletak. Papan kedua. Keletak. Di kaca kanan, sekilas sosok putih nongol di ujung pagar. Rambut panjang, gaun basah. Ia mengikuti sejajar. Tidak menyalip. Tidak mundur. Hanya menatap leher tanpa mata. Bang Rudi menahan napas. Fokus di... Aman bang, sahutku, meski tengkuk dingin. Papan ketiga dilalui. Satu ketukan datang dari lantai kabin. Sangat pelan. Tok. Kakek mengangguk tipis, seolah menjawab yang tak terlihat. Iya, kami lewat. Keluar jembatan, jalan lempeng 10 meter, lalu terbuka tanah lapang sempit di kanan. Kakek menunjuk. Di situ. Menepi sebentar. Mesin hidup. Pintu rapat. Kita pamit. Bus masuk ke bahu yang lapang. Hazard menyala. Lampu depan tetap menyorot jalan. Penumpang gemetar, tapi mulai teratur napasnya. Anak kecil sudah tidak menangis. Seorang bapak yang pingsan tadi kini duduk bersandar, mata setengah terbuka. Kakek maju ke depan. Ia meminta mikrofon, tapi tidak dinyalakan. Ia bicara pelan, cukup untuk baris depan hingga tengah. Bapak Ibu, kita pamit ke penjaga sini. Caranya sederhana. Kita tidak menantang. Kita tidak mengusir. Kita minta izin. Ikuti saya. Ia menghadap kaca depan. Kedua telapak terangkat sedikit. Assalamualaikum, permisi. Kami penumpang lewat. Sopir dan kenek mencari nafkah. Tidak ada niat sombong. Mohon izinkan kami kembali ke jalan besar. Yang bukan manusia, jangan ikut. Yang bukan milik kami, jangan menempel. Aku merinding melihat caranya menekankan tiap kalimat. Bukan mantra aneh, hanya tata krama. Kakek melanjutkan, memberi aba-aba ke Bang Rudi. Nyalakan sein kiri 3 kali, pelan. Klik, klik, klik. Lampu sein memantul di kabut tipis. Sekarang injak pedal gas 2 kali, halus, tanpa jalan. Ber, ber. Mesin menanggapi, stabil. Terakhir, ketuk ringan ujung dashboard 3 kali. Jangan keras. Bang Rudi menepuk. Tok, tok, tok. Udara di kabin beriak kecil, seperti ada angin hangat masuk lewat celah yang tidak ada. Tirai jendela berhenti berayun. Wangi kenanga datang sangat tipis, lalu padam. Di sisi kiri, dari semak, terdengar langkah menjauh. Srek, srek. Aku menoleh ke lorong. Sandaran kursi kosong yang tadinya turun, kini naik perlahan sendiri. Tek. Kursi kembali tegak. Ibu-ibu menatapku. Matanya basah. Aku mengangguk kecil. Sudah, Bu. Tarik napas pelan. Tepat saat kakek hendak duduk, sesuatu yang lain mencolek keberanian kami. Dari pintu depan, terdengar ketukan. Bukan dari luar, tapi seolah dari sela karet pintu. 3 kali. Cepat. Tok, tok, tok. Bang Rudi menegang. Kek. Kakek menggeleng sangat halus. Itu menguji. Jangan buka. Jangan jawab. Tunggu 3 helaan napas. Kami menahan diri. 1 helaan. 2 helaan. 3 helaan. Ketukan tidak mengulang. Di spion luar, aku melihat pocong berdiri di patok kilometer, jauh di belakang. Diam seperti tiang. Lalu lenyap. Di pagar semak kiri, sekelebat pria tanpa kepala melintas, bahunya tegas, namun tidak mendekat. Seolah mereka tahu pamit sudah dilakukan. Kakek menatapku.
Ponidi jalan pelan. Sampaikan ke penumpang. Aku mengangkat suara tanpa mikrofon. Kalimat pendek, ritme jelas. Bapak Ibu, kita lanjut. Tetap duduk. Sabuk pasang. Tirai tetap. Bus bergerak lagi. Roda mulus di tanah padat. Jalan makin menanjak ringan. Kabut mengendur. Di depan, garis aspal lebar seperti mengambang. Tinggal beberapa tikungan. Kakek memberi petunjuk terakhir. Habis tikungan kiri kanan ini, ada gapura kecil dari beton tua. Kalau ada laki-laki melambaikan tangan dan bilang, jalan putar, abaikan. Kalau ada mobil dari depan tanpa plat, abaikan. Kalau ada suara panggil nama, jangan jawab. Baca doa. Kami masuk tikungan kiri. Hening. Tikungan kanan. Di ujungnya benar muncul gapura beton tua. Catnya mengelupas. Di bawahnya, seorang pria berjaket gelap berdiri, melambai-lambai senter kecil. Putar-putar. Suaranya datar. Bang Rudi tidak menoleh. Bus lurus. Senter itu padam sendiri. Satu belokan lagi. Lampu depan menyentuh aspal lebar yang nyata. Marka tengah jelas. Papan hijau resmi berdiri tegak. Panah ke kanan menulis nama kota yang kami kenal. Jantungku longgar. Bang, itu jalannya. Bang Rudi menarik napas panjang. Iya, tapi jangan senang dulu. Pada detik lega itulah sesuatu berusaha masuk. Bus mendadak, krek, kecil, seperti ban masuk jalur kasar. Dari atap, duk, sebuah beban menempel cepat. Spion menampilkan bayangan gelap merayap di dahi kaca. Bukan jelas, hanya noda gerak. Ibu-ibu menahan teriakan. Seorang bapak berdiri refleks. Aku ulurkan telapak. Duduk, Pak. Diam. Kakek menatap dahi kaca. Suaranya hampir berbisik. Yang bukan manusia, jangan ikut. Tempatmu bukan di bus ini. Kami pamit baik-baik. Bayangan di kaca bergerak turun setengah, seperti tergelincir. Lalu berhenti. Tertahan. Kakek memberi aba-aba terakhir. Sein kiri satu kali. Klik. Rem mesin satu tarikan. Ber. Mesin menahan. Sekarang gas halus, sambil bilang dalam hati, permisi. Bus maju mulus. Bayangan di kaca terlepas, menyiprat seperti air hujan. Habis. Kami menyatu ke jalan besar. Suara ban berubah. Lebih halus. Lampu-lampu warung dari jauh mulai tampak sebagai titik-titik kuning. Penumpang menghela napas panjang. Beberapa menangis kecil. Bukan karena takut lagi, tapi karena lelah. Aku menoleh ke kakek. Ia duduk kembali. Tas kecilnya tetap di pangkuan. Matanya menatap lurus. Tenang. Terima kasih, Kek. Ucapku benar-benar dari dada. Ia mengangguk. Belum selesai. Nanti di pos jalan kita benar-benar berhenti. Biar yang jaga dunia ini yang bilang, aman. 100 meter ke depan, lampu putih berkedip rapi. Ada pos kecil, plang resmi, dan 2 petugas berseragam, wajah jelas, plat mobil patroli terlihat. Kami menepi, siap laporan, siap memastikan jalur resmi, siap memastikan tidak ada yang ikut dari belakang. Aku menelan ludah. Bukan takut lagi, lebih ke sisa merinding dari malam. Dan tepat sebelum bus berhenti sempurna di depan pos, bel panggil penumpang bunyi sekali. Ting. Hanya sekali. Seperti salam penutup dari sesuatu yang memilih tidak ikut. Kami berhenti di depan pos jalan. Lampu putih rapi. Mobil patroli ada platnya jelas. 2 petugas keluar. Rompi reflektif. HT menyala. Nada bicaranya tegas tapi tenang. Selamat malam, kata petugas pertama. Lewat mana tadi? Bang Rudi menelan ludah. Keputaran jalur hutan, Pak. Dipandu penumpang kami. Petugas kedua mengangguk pada kakek 12A. Matur nuwun, Embah. Banyak yang terseret malam-malam begini. Aku diminta buka sedikit bagasi. Prosedurnya wajar. Nomor tag cocok. Ratchet kencang. Petugas memasang kon resmi, bayangannya jatuh normal di aspal. Tidak melayang. Jembatan di depan masih ditutup, jelas petugas pertama. Ikuti papan hijau. Kami eskort sampai pos 2. Syaratnya, jangan berhenti. Kalau ada yang ngetuk, abaikan.
Kalau ada lampu tanpa plat, abaikan. Dari lorong bus, seorang bapak yang tadi pingsan sudah duduk, pucat, tapi sadar. Anak kecil di tengah tertidur. Ibu-ibunya pegang tangan mereka erat. Aku memberi kode halus. Semua aman bapak ibu. Kita lanjut sebentar lagi. Saat pintu bagasiku tutup, udara mendadak turun dingin. Bau kenanga lewat tipis. Dari balik semak, muncul pocong berdiri diam di patok kilometer. Petugas kedua sempat melirik. Tatapannya tetap datar. Sudah, tutup rapat. Jangan ada yang turun lagi. Kami akan berangkat. Tapi pintu depan bus tiba-tiba bergetar halus. Tek-tek, lalu mengunci sendiri setengah. Kunci manual tidak kupindah. Kakek berdiri. Suaranya pelan. Permisi, yang bukan manusia jangan ikut. Pintu ini untuk orang hidup yang bayar tiket. Getaran berhenti. Kunci kembali ringan saat kutarik. Pintu rapat. Mobil patroli maju ke depan. Lampu hazardnya berkedip rapi. Kami mengikuti. HT petugas berbunyi patah. Pos 1 ke pos 2. 1 unit bus via jalur aman. Clear. Radio kabin kami, krek, sebentar, lalu diam. Mesin stabil. Suhu tetap. Begitu meninggalkan pos, kabut datang sekali lagi. Tidak setebal tadi, tapi menutup pinggir jalan. Mobil patroli menuntun pelan. Marka tengah jelas. Kiri kanan pepohonan mundur pelan. Dari spion, di kejauhan, tampak bus lain melaju berlawanan. Lampunya besar. Plat depannya tidak terlihat. Ia menyalak 2 kali, seolah memanggil. Mobil patroli di depan kami tidak bereaksi. Kami ikut. Bus itu lewat tanpa hembus angin. Habis seperti kabut. Bel penumpang, ting, sekali. Hanya sekali. Aku berdiri di lorong. Semua duduk. Sabuk tetap. Tirai jangan dibuka. Sandaran kursi kosong yang tadi turun kini tegak. Tidak ada gerak aneh. Wangi kenanga memudar. Di ujung segmen, ada jembatan beton pendek. Mobil patroli memberi lampu isyarat 2 kali. Tidak menyala-nyala. Kami lewat lurus. Di pagar jembatan, sekilas terlihat pria tanpa kepala berdiri menghadap air. Bahunya naik turun. Ia tidak menoleh. Tidak mengejar. Keluar jembatan, mobil patroli mengerem halus di bahu lebar. Petugas turun sebentar, berbicara lewat jendela. Sebentar lagi pertigaan besar. Ambil kanan. Papan hijau jelas. Setelah itu pos 2. Di sana jalan lebih ramai. Jangan ambil jalur kiri apapun bentuknya. Bang Rudi mengangguk. Siap pak. Petugas menambahkan, menatap kakek. Embah terima kasih. Nanti, selepas pos 2, di musola kebun sawit, kita pamit resmi. Biar tidak ada yang ikut. Kakek mengangguk singkat. Inggih. Konvo jalan lagi. Pertigaan besar muncul. Papan hijau tinggi. Hurufnya jelas. Anak panah ke kanan menuju jalan provinsi. Di sisi kiri, ada spanduk lusuh yang menulis, perbaikan putar balik, menempel di bambu. Angin tidak ada, tapi spanduknya berkibar pelan. Mobil patroli menyalakan sein kanan. Kami ikut. Spanduk di kiri melipat sendiri, seperti ditarik tangan yang tak terlihat, lalu jatuh diam. Masuk jalan provinsi, aspal lebih halus. Rumah berjauhan mulai tampak. 1-2 lampu halaman menyala. Namun satu ujian terakhir datang. Dari atas kabin, terdengar, duk, berat. Spion tengah menampakkan noda gelap merayap, menyilang kaca. Bukan bayangan manusia. Bukan hewan. Hanya gumpal hitam menempel setipis kabut pekat. Ibu-ibu di baris 8 menahan teriak. Seorang bapak meremas sabuk. Kakek berdiri setengah, menatap dahi kaca. Jangan ikut. Tempatmu bukan di bus ini. Kami sudah pamit. Noda itu tidak lepas. Ia turun setengah, lalu naik lagi, seperti menyangkut. Mobil patroli memberi isyarat lampu pendek 2 kali, lalu mengurangi kecepatan. Petugas di jendela mengangkat telapak. Isyarat, tenang. Kakek memberi aba-aba halus. Lampu sein kiri 1 kali. Klik. Pukul kaca dashboard dengan buku jari 3 ketuk pelan. Bang Rudi menepuk. Tok tok tok.
Aku menambah, pelan, untuk yang tak terlihat. Permisi, jangan ikut, kami kerja halal. Noda gelap itu mengelupas tiba-tiba, seperti disapu angin dari arah depan, menghilang ke atas. Atap bus sunyi, garis jalan kembali bersih. Mobil patroli melaju normal. Kami mengikut. 10 menit kemudian, pos 2 tampak jelas. Penerangannya terang. Ada musola kecil di sisi kanan, halaman kerikil, air wudhu menetes tipis. Kami menepi sesuai arahan. Petugas memberi kode singkat. Turun yang perlu wudhu. Jangan ramai. Pamit sebentar. Habis itu jalannya biasa. Penumpang tidak kuminta turun semua. Hanya yang perlu ke toilet. Gantian. Aku dan Bang Rudi cuci muka. Airnya dingin, tapi mengembalikan napas. Kakek berdiri di dekat pintu bus, menghadap hutan jauh. Ia menangkupkan tangan, suaranya pelan, jelas. Assalamualaikum penjaga jalan. Terima kasih sudah mengizinkan kami lewat. Kami pamit. Yang bukan milik kami, jangan ikut. Yang bukan urusan kami, jangan didekatkan. Hazard ku buat berkedip 3 kali. Klik, klik, klik. Mesinku gas pendek 2 kali. Angin kecil lewat, bukan dingin basah, tapi hangat tipis seperti udara subuh. Tirai bus tidak berayun lagi. Petugas menepuk rangka pintu. Aman. Lanjut. Setelah pasar kecil depan, jalur ramai. Kalau mengantuk, istirahat di area resmi. Jangan di bahu. Siap, Pak? Jawabku. Kakek menoleh padaku. Habis pasar, berhenti di musola berikutnya. Saya turun di sana. Biar kalian lanjut. Aku mengangguk. Inggih, Kek. Terima kasih banyak. Bus kami kembali ke lajur. Mobil patroli tinggal di pos 2. Jalanan di depan datar. Lampu-lampu rumah mulai rapat. Papan petunjuk kota berikut muncul bergantian. Bel penumpang berbunyi sekali. Ting. Hanya salam kecil. Tidak ada yang berdiri. Tidak ada kursi yang turun sendiri. Udara di kabin terasa kembali normal. Heningnya hening transport, bukan hening hutan. Namun aku tahu, satu langkah terakhir masih ada. Mengantar kakek turun dengan cara yang benar, dan menutup perjalanan malam ini supaya tidak ada sisa yang mengikuti. Kami melaju meninggalkan pos 2. Jalanan rata. Lampu-lampu rumah mulai rapat. Udara kabin terasa normal. Heningnya hening perjalanan, bukan hening yang menahan napas. Beberapa menit, tampak musola kecil di tepi kebun sawit. Halamannya kerikil. Lampu neon putih menggantung rendah. Air wudhu menetes halus. Bang Rudi menepi pelan. Mesin tetap hidup. Hazard kupasang 2 kali kedip. Lalu padam. Kakek 12A berdiri. Di sini saja, katanya tenang. Kita pamit terakhir. Habis itu jalannya biasa. Aku mengangguk. Baik, Kek. Aku ambil mikrofon. Suaraku rendah, jelas. Bapak Ibu, kita berhenti singkat. Yang perlu ke toilet silakan bergantian. Jangan ramai. Mohon tetap tenang. Penumpang turun beberapa orang. Tidak ada yang histeris. Tidak ada yang memaksa buka tirai. Semua seperti mengerti. Kita masih di batas halus. Tapi sudah dekat pagi. Aku dan Bang Rudi cuci muka. Airnya dingin. Segar, seperti menurunkan sisa tegang di pelipis. Kakek berdiri di tepi halaman, menghadap gelap kebun sawit. Kedua telapaknya terangkat sedikit. Ia bicara pelan, ritme teratur. Assalamualaikum yang menjaga jalan dan wilayah ini. Terima kasih sudah mengizinkan kami lewat. Kami pamit. Yang bukan milik kami, jangan ikut. Yang bukan urusan kami, jangan didekatkan. Tak ada angin besar. Hanya hembus hangat singgah sebentar, lalu hilang. Tirai bus tidak bergerak. Pintu tidak bergetar. Wangi kenanga tidak muncul lagi. Yang ada hanya bau tanah lembab dan minyak goreng dari warung jauh. Kakek menoleh ke kami. Sudah, katanya pendek. Kalau kalian lewat sini lagi malam-malam, pegang aturan sederhana. Ikut papan resmi, jangan jawab panggilan, jangan berhenti di jembatan dan tikungan, dan jangan sombong. Baca doa di awal, di tengah, dan di akhir. Itu saja. Aku menelan ludah, lalu mengucap dari dada.
Terima kasih kek. Rezeki kalian dari Allah, sambungnya halus. Bukan dari menantang jalan. Kakek naik bus sebentar, mengambil tas kecilnya. Ia berjalan ke pintu, menatap penumpang satu persatu. Tidak lama, hanya sekejap, seperti memastikan semua sadar dan duduk baik. Lalu ia menuruni tangga. Di ambang musola, kakek mengangkat telapak. Hati-hati, ucapnya. Sampai tujuan, sampaikan syukur. Aku dan Bang Rudi membalas angguk. Inggih kek. Pintu bus kututup rapat. Bunyi, tek, bersih. Tidak ada ketukan balik. Tidak ada garukan. Mesin kugas ringan. Hazard kupasang sekali. Lalu mati. Kami kembali ke lajur. Azan subuh terdengar tipis dari kampung depan. Jalan provinsi membuka lebar. Papan hijau menyebut nama kota yang kami hafal urutannya. Satu persatu warung menyalakan kompor. Asap tipis naik lurus. Di lorong, anak kecil tertidur damai. Ibu-ibunya bersandar lelah, tapi wajahnya sudah tenang. Bapak-bapak mengecek ponsel. Sinyal kembali penuh. Bel penumpang tidak berbunyi lagi. Jam menunjukkan pagi. Matahari belum tinggi, tapi garis oranye muncul di tepi kebun. Bang Rudi menarik napas panjang. Alhamdulillah, katanya. Alhamdulillah, sahutku. Terima kasih semua. Kami masuk kota berikut. SPBU resmi buka. Toilet bersih. Jalanan ramai wajar. Selebihnya hanyalah perjalanan biasa. Timbang di pos, berhenti sarapan, lalu lanjut menuju terminal tujuan. Tidak ada lagi kursi yang turun sendiri. Tidak ada lagi lampu tanpa plat. Tidak ada lagi panggilan meniru. Sebelum bus masuk pul akhir, aku menatap spion dalam. Penumpang lengkap. Tak ada yang hilang. Tak ada yang lebih. Kursi kosong tetap kosong. Lorong bersih. Nafas kami normal. Aku menutup mata sekejap. Terima kasih kek, ucapku dalam hati. Terima kasih juga jalan. Malam itu mengajariku hal sederhana. Di jalan orang, jangan sombong. Ikuti rambu resmi. Abaikan spanduk liar dan panggilan yang menyesatkan. Jangan berhenti di tempat terlarang. Jaga lisan, jaga sikap, dan permisi pada alam. Rezeki bukan hanya sampai lebih cepat. Rezeki juga pulang utuh. Penumpang selamat, nama baik tidak rusak. Alhamdulillah, Allah menjaga kami sepanjang lintasan. Semoga kalian yang mendengar kisahku juga selalu dalam lindungannya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum. Kalau cerita ini bermanfaat, boleh bantu like, subscribe, dan tinggalkan komentar tentang pengalamanmu di jalan malam. Siapa tahu, ada pelajaran lain yang bisa kita bagi bersama.